Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas tentang pendahuluan pengantar ekonomika yang akan berisi tentang RPS, penilaian, berhubungan dengan tugas kelompok, dan tata tertib di pengantar ekonomika. Nah, jadi saya harap jika kalian mendengar video ini, ya kalian bisa mencari cara bagaimana dapat nilai yang terbaik. Terus yang kedua, kalian tahu ya bagaimana tentang tata tertib yang ada sehingga tidak ada alasan bahwa oh saya tidak tahu, saya tidak mengerti dan lain sebagainya. Oke, kita mulai ya. Oke, pengantar ekonomika. Oke, untuk RPS pengantar ekonomika, oke kita coba berikan tentang RPS pengantar ekonomika. Oke, oke, ini merupakan RPS dari pengantar ekonomika. Ya, ini pengantar ekonomika itu ada dua CPL, capaian pembelajaran, CPL 5 dan CPL 2. CPL 5 itu memiliki karakter kewirausahaan berbasis nilai keislaman. Untuk mengukurnya, maka ada capaian mata kuliah atau PMK. Itu mahasiswa mampu menjalankan konsep dasar ekonomi dan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam. Nah, ini bobotnya adalah 30%. Oke, nanti dihitungnya mereka dengan ujian tengah semester. Oke. Kemudian untuk CPL 2 itu mampu menggunakan ilmu alam, matematika, dan sosial untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang prinsip-prinsip rekayasa. Nah, itu dibuat dalam CPMK 2 dan CPMK 3. Oke, CPMK 2 berkaitan dengan mahasiswa mampu menjelaskan tentang teori permintaan dan penawaran, mekanisme pasar, peran pemerintah dalam perekonomian, keseimbangan pendapatan nasional, uang, bank, dan kebijakan moneter, tingkah laku, perusahaan konsumen, serta struktur pasar. Oke. Nah, ini dukung 40%. Ya, sedangkan untuk CPMK 3, mahasiswa mampu menjelaskan menetapkan harga faktor produksi, menentukan upah, pasar tenaga kerja, perdagangan internasional, dan pasar terbuka itu untuk 30%. Ya. Oke, nah kita balik lagi. Ya, jadi kalau kita lihat, oke, share, maka untuk penilaian, ya, saya bagi yang tadi untuk memudahkan, maka UTS poinnya adalah 30%, UAS 30%, tugas kelompok 30%, dan kehadiran 10%. Ya, jadi totalnya 100%. Jadi, kalau kalian tidak mengerjakan tugas kelompok, maka hanya dapat 70%. Itu pun kalau betul semua. Dan itu hampir mustahil atau impossible untuk itu. Nah, kalau 70% dapatnya berapa? Oke, kalau 7%, ya 70 nilainya hanyalah B. Ya, maksimal B. Kan saya bilang tidak mungkin dapat nilai 100 semua kan. Kemungkinan berarah B plus atau B min. Bukan B plus, B min. Ya, ini distribusi nilainya. Jadi ada tugas kelompok itu 30%. Nah, pembagian tugas kelompok itu bukan 30% mengumpulkan 30%, enggak. Ada lagi pembagiannya. Oke ya. Pertama adalah ketika kalian mengumpulkan tugas nilai tepat waktu, maka nilainya 10%. Ya, jadi walaupun tugas kelompok masing-masing kerjaan per kelompok, tapi menguploadnya sendiri-sendiri. Ya, jadi mengumpulkan tugas tepat waktu, maka nilainya lebih kurang 10%. Sedangkan kalau terlambat mengumpulkan tugas, maka nilainya ada 5. Oke. Nah, yang kedua, nilainya adalah hasil presentasi nilai. Jadi kalau presentasi nilai adil, jadi ketika presentasi nilainya adalah 10%. Oke. Nah, yang presentasi sudah harus siap sebelum kuliah dimulai. Jadi sebelum kuliah mulai datang mempersiapkan diri. Jadi jangan ketika pas kuliah dimulai baru sibuk cari di mana-mana. Nah, untuk memudahkan kalian, ya sekarang teknologi sudah maju, maka presentasi syarat per kelompok itu masing-masing punya. Jadi jangan ada alasan, Pak yang presentasi tidak hadir. Ya, oke, tidak presentasi tidak hadir sehingga terlambat nggak ada. Masing-masing harus punya file untuk presentasinya. Kemudian untuk kelambatan presentasi, jadi kalau telat maka nilainya bukan 10 tapi 5. Nah, apalagi tambahan itu keaktifan 10. Nah, jadi kalian presentasi aktif menjawab pertanyaan maka dapat nilai 10%. Nah, jadi kalau kita total 30. Nah, kalau presentasi yang terbaik, apa tuh presentasi terbaik? Itu misalnya slide yang terbaik, cara penyampaian yang terbaik, itu maka dapat tambahan lagi.
Ya, jadi tolong buat presentasi yang bagus, jangan sampai nanti kalian cuma copy paste, taruh terus baca pas waktu presentasi. Persiapkan diri ketika presentasi. Jadi jangan sampai ada seperti orang membaca. Nama presentasi ya presentasi, bukan membaca. Gitu ya. Oke, kemudian apa kelompoknya ini? Ya, nanti akan saya bagi kelompoknya. Kelompok 1 hingga sampai 10. Ada babnya di sini. Nanti juga ada poin-poinnya apa saja yang di dalam per bab-bab itu. Oke, jadi dibuat berdasarkan poin per poin. Jangan jadi nanti buatnya berdasarkan itu. Penilaian juga berdasarkan itu. Ya, coba dilihat secara keseluruhan. Oke. Nah, itu untuk tugas kelompok. Oke, kalau nggak ngerti nanti bisa ke pas awal kuliah kita ketemu, tolong dipertanyakan. Oke, tata tertib pengantar ekonomika. Yang pertama adalah baju sopan dan rapi ya. Baju sopan dan rapi, terutama kalau pakai kemeja, itu pakai kemeja atau kaos berkerah. Kalau tidak pakai kaos berkerah, pakai kaos tutup. Ya, pakai apa? Pakai jaket atau rompi boleh, tapi ditutup, bukan dibuka rompi. Oke. Yang kedua adalah jangan pakai celana sobek-sobek ya, pakai celana sobek-sobek enggak. Ya, sopan-sopan ya. Ingat penampilan itu mempengaruhi kalian datang ke sini tujuannya lulus itu menjadi seorang yang siap kerja, seorang yang siap kerja akan dilihat apakah terutama dilihat penampilan. Ya, oke. Kemudian memakai sepatu, jangan pakai sendal ya, tidak boleh pakai sendal. Kecuali mungkin hujan, ya deras, kalian sepatunya basah, boleh ya memakai sepatu. Kemudian AP, ya, AP di silent dan taruh di baju atau celana atau di tas. Tidak boleh taruh di meja. Nah, jadi ketika saya ngajar tidak boleh ada namanya pegang HP untuk WA. Ya, kalau telepon gimana? Boleh. Kalau kalian mau terima telepon boleh. Oke, terima telepon, silakan keluar untuk terima telepon. Saya perbolehkan. Lebih baik kalian terima telepon daripada WA. Ya, jadi kalau WA, sekali lagi saya bilang tidak boleh. Jika saya ngajar, saya lihat ada yang WA, maka saat itu juga kuliah saya berhentikan. 3 kali, saya ketemu dia 3 kali di kelas sama, maka saya anggap kelas selesai, kita ketemu di UTS. Ya, ya. Jadi kalau sebelum UTS kita ketemu UTS, kalau sudah UTS kita ketemu UTS. Oke. Jadi nanti tolong ingatkan temannya, menata temannya lupa. Tidak boleh WA. Oke. Nah, apalagi kemudian menjaga ketertiban, kenyamanan dan kebersihan. Ya, jadi tolong jangan bicara sendiri. Mau diskusi boleh, ngobrol diskusi sama teman. Saya suka kalau kalian diskusi, ngobrol ya. Tapi diskusinya pelan, ya, tidak mengganggu temannya. Ya, jangan kayak dianggap besar. Dan apa kenyamanan dan kebersihan. Oke, jadi kalau kalian bawa minuman, boleh bawa minuman, boleh. Tapi habis itu dibawa lagi, dibuang gitu. Jadi kotoran-kotoran itu dibersihkan. Ya, jangan tinggalkan jejak, apalagi jejak yang tidak baik. Nah, jadi setelah selesai, bangku kursi kalian rapikan, meja kalian rapikan, kemudian kita keluar. Ya, kita belajar untuk mempunyai attitude yang baik. Ya, kenyamanan juga gitu, bagaimana cara duduk yang baik, ya, bagaimana jangan sampai kaki naik di atas meja atau apapun. Oke ya. Oke, apa lagi? Nah, jam kehadiran itu sesuai kesepakatan bersama. Misal apa misal kita masuk jam 8.40, maksimal kita paling telat itu jam berapa? Nanti kita sepakatnya bersama pas waktu kuliah awal. Oke ya. Kemudian apa? Kehadiran, ingat kehadiran minimal 75%. Jadi kalau kita 14 kali pertemuan, maka kalian minimal harus punya 11 kali pertemuan. Oke ya. Nah, kalau tidak masuk, apa yang terjadi? Izin. Oke, izin itu boleh sakit, ya, naik haji atau tugas dari kampus. Ya, haji, kalau naik haji ya ada buktinya naik haji. Tugas dari kampus ada pengantar. Biasa dari kampus sudah ada pengantar ke dokter, dosen-dosen ya. Nah, kalau sakit bagaimana? Pertama, harus ada surat dokter. Minimal 1 minggu sebelum. Setelahnya dan masukkan dalam sistem. Dan ingat ya, tidak boleh ada surat dokter online. Tidak terima surat dokter online. Dan kalau kalian memanipulasi surat dokter, maka saya kasih nilai E. Ya, manipulasi surat dokter itu nilai E. Tidak ada kalimat, mohon maaf Pak, saya salah, nggak ada. Ya, karena berarti kalian sudah ada niat membohongi dosen. Ya, ingat saya dosen bukan hanya mengajar, tapi juga mendidik. Ya.
Oke, jadi kalau kecurangan-curangan sedikit apapun ya tolong ya. Ya kalau curang nilainya. Oke. Nah, kalau tidak hadir 75% nilainya apa? F, false, gagal. Ya, jadi jangan bilang, Pak, saya minta tolong, saya ini jangan. Ya. Ingat kalian 14 kali pertemuan, 11 kali masuk, 3 kali silakan dimanfaatkan. Ya. Ingat, 11 ini bukan beban kalian ini. Ini sih bukan kewajiban tapi hak kalian karena kalian sudah bayar. Ya. Kami sebagai dosen, kalian mau masuk 1 kali atau 14 kali ya sama aja bayar. Ya. Jadi sebenarnya hak kalian untuk masuk apa dengan hak dengan baik. Oke. Kemudian apa lagi? Oh ya, nilai remedial. Ya, nilai remedial. Jadi ketika UTS UAS selesai, nilai kurang bagus, maka ada remedial. Nah, remedial nilai hanya menggantikan yang paling kecil di antara UTS dan UAS. Ya, jadi nilai ujian remedial itu akan terbagi dua, ujian UTS dan ujian UAS remedial. Kalian pilih yang paling kecil mana, itu yang kalian untuk menggantikan nilai. Jangan sampai salah, dan ini pernah kejadian, bukan hanya pernah, berapa kali kejadian. UTS-nya bagus, UAS-nya jelek, tapi remedialnya numeral UTS, ya nilainya nggak berubah. Ya. Jadi ingat, nilai remedial itu belum tentu nilainya akan jadi lebih baik. Tetap ya, tapi lebih baik belum tentu. Kalau memang hasilnya jelek ya nggak bisa. Ya, ya. Antara UTS dan UAS pilih yang mana. Oke. Kenapa? Kalau nilai, misalnya kalian protes nilai, merasa saya kayaknya mengerjakan dengan baik, Pak. Oke, nggak apa-apa, boleh kita protes nilai. Kalian bisa WA saya, jangan lupa ya, sebutkan nama, nomor mahasiswa, kemudian mata kuliah apa. Kuliah apa, misalnya apa, pengantar ekonomika A, atau B, atau C. Oke, nanti kita akan ketemu. Jika saya salah, saya akan perbaiki nilai kalian. Tapi jika saya benar, maka nilainya yang ada akan saya turunkan grade 2 grade ke bawah. Jadi kalau misalnya dapat nilai B, saya akan turunkan B, jadi B min, turun lagi apa? B per C. Nah, jadi nilainya adalah B per C. Kenapa begitu? Ini bukan ancaman, tapi kita saling menjaga. Nah, jadi kalau misalnya saya ada yang protes nilai, bisa saya lihat, saya cek lagi. Itu memakan waktu, paling nggak 20 menit. Bayangkan kalau kalian ada 60 orang, kali 20 menit, ya nanti sebelum pertemuan, ada berapa jam saya waktu akan habis. Oke. Jadi kalau protes boleh, boleh, tapi tolong dicek dulu. Ya, kenapa? Ya saya namanya dosen jelas kadang saya salah mungkin salah pos nilai atau salah saya koreksi. Saya malah terima kasih kalau kalian protes. Tapi jangan asal protes, dicek. Oh ya, satu lagi. Ketika nilai ujian, kalian ngerjakan ujian, UTS atau UHS, ya, jika ada tanda bukti kecurangan yang disampaikan oleh pengawas, maka nilainya E. Ya, atau UTS-nya saya anggap tidak mengerjakan. Ya, ingat, pengawas tuh nggak akan ngasih tahu, akan nunjuk, itu curang, ini enggak. Dia akan ngasih tanda di laporannya. Jika tanda ada laporan, maka saya anggap tidak ngerjain UTS nilainya. Oke, baik, itu demikian dari saya sebagai pengantar ya ekonomika, pendahuluan pengantar ekonomika. Ini juga sebagai pengganti kuliah pertama ya, sebagai pengganti di minggu pertama ini. Saya sengaja buat ini supaya kalian bisa lihat ulang-ulang lagi, ya tidak perlu nanya-nanya, saya jelas satu persatu. Oke, baik, demikian dari saya. Terima kasih. Saya Ri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.